Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Halo, saya Adam Fauzan Nugraha dari kelas 6 CPI Kualitatif. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester 6 saya di mata kuliah Sosiologi Pendidikan, yang mana saya sekarang ini akan bercerita tentang fenomena sosial yang sekarang saya alami dan temukan saya di lapangan. Nah, cerita ini menggambarkan satu fenomena sosial yang sangat dekat dengan pendidikan yang kita rasakan, yaitu adalah ketipan sosial akses dari pendidikan di kalangan siswa keluarga ekonomi rendah. Fenomena yang saya temui di lapangan sekarang ini jadi seperti ini. Beberapa waktu lalu saya mengikuti kegiatan pengamatan oleh rekan saya di sebuah kampung dekat kediaman saya tentunya. Di sana saya berinteraksi dengan anak-anak seumuran SD sampai SMP, yang mana ketika itu saya berinteraksi dengan mereka, mengobrol ringan dengan mereka, saling bertanya kabar. Kemudian awalnya saya kira semua anak pasti bersekolah seperti biasa tentunya. Ternyata tapi tidak. Ternyata saya menemukan beberapa anak itu dia tidak bersekolah karena ternyata orang tuanya tidak mampu membeli seragam, tidak mampu membelikan kebutuhan dasar untuk sekolah mereka. Dan ini adalah suatu problem yang sangat harusnya menjadi perhatian bagi pemerintah ya tentunya. Satu anak yang saya temui ketika itu namanya adalah Budi. Nah, dia itu baru berusia sekitar 12 tahun, tapi ia sudah bekerja membantu ibunya berjualan gorengan di area sekolahnya. Kemudian juga dia bilang ingin sekolah tapi malu karena apa? Tidak punya seragam seperti teman-temannya yang lain. Sering diejek juga temannya karena dia punya sepatunya bolong karena sudah bertahun-tahun tidak pernah diganti. Seperti itu. Yang mana kondisi yang sekarang ini saya lihat itu membuat memprihatinkan tentunya ya. Yang artian apa? Bahwa pendidikan itu bukan hanya soal kurikulum belaka dan guru yang ada di kelas, tapi juga struktur sosial, ekonomi, dan akses yang harus merata di setiap lini masyarakat wajib diperhatikan oleh pemerintah. Pun juga untuk langkah selanjutnya adalah kerangka teori sosiologi pendidikan yang saya amati sekarang ini. Untuk menjelaskan fenomena sekarang ini, saya menggunakan teori konflik sosial dari Karl Marx yang menyatakan bahwa pendidikan dalam masyarakat itu sebenarnya kapitalis. Seringkali hanya menguntungkan kelompok kelas atas saja. Sedangkan ketika dirasakan oleh kelompok yang rendah itu pasti akan merasakan ketimpangan oleh mereka. Sehingga sekolah bukan hanya tempat belajar, tapi juga untuk sebagai alat reproduksi para ketimpangan sosial. Menurut teori ini, siswa dari keluarga kaya memiliki modal ekonomi, sosial, dan budaya yang memudahkan mereka untuk sukses. Sementara sebaliknya, siswa dari golongan miskin seringkali terpinggirkan karena tidak mampu mengikuti ritme sosial yang ada di sekitar mereka. Dan juga dia tidak siap secara finansial. Teori ini didukung oleh Pierre Bourdieu yang menekankan bahwa sistem pendidikan seringkali menuntut habitus tertentu, yaitu cara berpikir dan bertindak yang tidak dimiliki oleh anak-anak dari kelas bawah. Hasilnya, anak seperti di Budi ini merasa pasti sangat asing di sekolahnya. Ya, dia tidak pede dengan teman-temannya yang lain, merasa bukan bagian dari sistem pergaulannya tersebut, dan akhirnya tereliminasi, terpinggirkan secara halus atau secara sedikit demi sedikit, gitu ya. Kemudian solusinya dari saya, untuk solusinya itu yang pertama yang mungkin bisa saya paparkan, yang mungkin pertimbangan bagi para pemerintah, yaitu adalah
perlunya ada beasiswa inklusif dan juga bantuan non akademik terhadap rakyat ataupun anak-anak di kasta rendah ini. Kasta bukan orang kaya ya kalau kasarnya. Karena pemerintah dan sekolah perlu memperluas lagi beasiswa tidak hanya untuk siswa berprestasi saja, ya, tetapi juga harus mementingkan dan juga melihat orang yang mengalami kesulitan ekonomi secara ekstrim. Ya, karena tidak sedikit, ya, termasuk seperti apa bantuan seragam, kemudian juga perlengkapan sekolah contohnya, ya, dan bahkan dukungan emosional yang harus diberikan oleh pihak sekolah dan juga pemerintah. Yang kedua, sekolah seharusnya ramah terhadap anak-anak miskin, anak-anak yang berkekurangan harta. Sekolah harusnya membangun budaya inklusif, ya, tidak menormalisasi ejekan terhadap siswa yang miskin, tidak membuat aturan yang membebani banyak biaya dan menutup ruang bagi siswa yang merasa tidak diterima. Jadi seharusnya bagi semua kasta siapapun ekonomi yang di atas maupun di bawah itu disamaratakan, ya. Tidak boleh ada perbedaan. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi komunitas. Kita sebagai para penggerak juga masyarakat tentunya ya di sekitar lingkungan sekolah itu harusnya kita juga sama membantu. Ya, dengan apa? Dengan coba kita membangun bareng-bareng komunitas belajar gratis di kampung-kampung kita, ya. Barangkali ada buku-buku yang tidak terpakai di setiap rumahnya, kita kumpulkan, kemudian kita bentuk komunitas belajar yang mana kita memberikan wadah terhadap siswa-siswa yang tidak mampu dalam mengenyam pendidikan, seperti itu. Kemudian yang terakhir yang mungkin saya bisa sampaikan adalah solusinya pendidikan kritis dan berkeadilan, ya. Jadi guru dan pendidik itu perlu diberi pelatihan bagaimana menjadikan pendidikan itu berbasis kesetaraan. Agar apa? Mereka mampu memahami bahwa tidak semua siswa punya latar belakang yang sama. Tidak semua siswa lahir dari rahim orang kaya, ya. Mungkin sekian, kurang lebih mohon dimaafkan. Semoga sedikit namun berarti hingga ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.